Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Tania Marcedanisa. Sebelumnya, pernah nggak sih kamu bingung gimana cara mengolah ulasan produk jadi insight yang bermanfaat? Nah, di video kali ini kita akan ngebahas gimana caranya membersihkan teks dari ulasan produk supaya bisa dianalisis dengan lebih mudah dan akurat. Sebelum masuk ke prosesnya, kita kenalan dulu yuk sama istilah text mining. Text mining adalah proses menggali informasi dan pola dari data berbentuk teks. Biasanya digunakan untuk analisis ulasan produk, opini publik, bahkan untuk kebutuhan bisnis. Dalam proyek kali ini, aku menggunakan data penjualan dan ulasan produk Dare to Glow di Tokopedia, yang mana data yang diambil meliputi ulasan pembeli, rating atau bintang, tanggal pembelian, dan jumlah like. Tujuan akhirnya, kita mau tahu kata apa aja sih yang paling penting di tiap review. Pakai metode yang namanya TF-IDF. Yuk simak bareng-bareng. Tania telah menyiapkan kode-kode yang akan kita gunakan dalam tahap pre-processing. Step awal, kita upload data penjualan dari Tokopedia. Nama file Tania adalah Tokopedia 2 dalam format CSV. Lalu setelah diupload seperti ini, kita bisa copy page-nya dan paste di bagian sini. Baik, data kita udah ke-upload ya teman-teman. Di sini dapat dilihat ada beberapa kolom, nama, ulasan, rating, tanggal, dan like. Untuk web scraper order dan web scraper style URL, karena tidak akan Tania gunakan, maka akan Tania hapus kolomnya. Dikarenakan di bagian ulasan isi tidak terlihat dengan lengkap, maka Tania menggunakan kode ini untuk menampilkan ulasannya. Lalu bisa kita lihat terdapat perubahan ya, bahwa di bagian ulasan yang ini sudah lengkap, sedangkan di bagian yang awal ulasan tidak terlihat seluruhnya. Nah, kita telah sampai pada tahap teks preprocessing. Teks preprocessing itu penting banget supaya teks yang berantakan bisa dibaca komputer. Nah, kita bakal bersihin teksnya lewat 10 langkah. Yuk bahas satu persatu. Pertama, semua teks kita ubah ke huruf kecil. Jadi, bagus banget, jadi bagus banget. Tujuannya, biar kata-kata yang sama gak dianggap berbeda cuma karena beda kapital. Berikut kode yang Tania gunakan dapat dilihat dari ulasan yang pertama, produk original. Di sini produknya sudah huruf kecil ya, huruf P-nya. Begitu juga untuk ulasan selanjutnya. Step selanjutnya, kita hapus tanda baca, titik, koma, tanda seru, semuanya kita buang. Karena di analisis teks, tanda baca ini biasanya nggak punya makna penting. Dapat dilihat perbedaannya di sini. Bahannya ringan, nggak bikin cekit-cekit. Di sini ada tanda koma, lalu di sini komanya sudah hilang teman-teman. Begitu juga dengan tanda baca selanjutnya. Ketiga, kita hapus emoji. Emoji memang imut, tapi analisis teks standar belum bisa olah itu dengan baik. Jadi kita bersihkan dulu supaya lebih rapi. Dapat dilihat perbedaannya dari ulasan 2 ke ulasan 3. Bagian komentar 3 ada emoticon jempol. Lalu telah kita hilangkan ya. Ulasan 497 juga emoticonnya sudah hilang. Langkah keempat, kita hapus huruf ganda. Misalnya ada yang nulis bagus, biar dramatis. Kita ubah jadi bagus supaya konsisten. Dapat dilihat bagus banget diubah jadi bagus banget. Kelima, kita ubah kata-kata singkatan atau slang ke bentuk baku. Contohnya thank you jadi terima kasih, mantul jadi bagus banget. Baik, dapat dilihat perbedaannya. Dari ulasan pertama, bahannya ringan, gak bikin cekat-cekit. Kita ubah jadi bahannya ringan, tidak membuat rasa perih. Keenam, angka juga kita hapus. Karena angka kayak 100% atau 2 kali, kadang nggak ada artinya buat analisis umum. Kecuali kita emang mau fokus ke nilai atau rating. Ketujuh, kita bersihin kata-kata yang tidak bermakna. Ini bisa termasuk typo, kata acak, atau ekspresi yang nggak perlu. Misalnya WKWK, oh my god. Karena ada typo di sini, diubah menjadi tapi tekstur, kata amnya telah dihapus. Kedelapan, kita hilangkan spasi berlebihan, biar teksnya rapi dan gak ada jarak aneh-aneh yang bisa ganggu proses selanjutnya. Kesembilan, kita hapus stop word. Ini adalah kata-kata umum seperti dan, yang, itu, yang gak menambah banyak arti. Tujuannya, supaya kita bisa fokus ke kata-kata yang benar-benar penting. Pengiriman juga cepat, produk harga terjangkau ditambah potongan harga jadi lebih hemat. Diganti jadi pengemasan aman, rapi, pengiriman cepat, produk, harga terjangkau, ditambah potongan harga hemat. Terakhir kita lakukan stemming. Ini artinya kita ubah kata ke bentuk dasarnya. Misalnya, memakai, pemakaian, dan terpakai, semuanya jadi kata pakai. Ini bikin analisis lebih efisien, karena kata-kata serupa gak dianggap berbeda. Produk asli bagus, potongan harga kali order banyakan modal.
Jadi dari kata ini produk asli, produk bagus, potongan jadi potong, harga kali order banyakan jadi banyak, dan model. Setelah teks dibersihkan, barulah kita bisa masuk ke bagian paling seru, menghitung TF-IDF, metode yang ngasih skor penting ke tiap kata dalam dokumen. Tapi, apa sih TF-IDF itu? TF-IDF adalah singkatan dari Term Frequency Inverse Document Frequency. Ini adalah metode buat ngasih skor ke kata-kata dalam dokumen berdasarkan dua hal. 1. TF, seberapa sering kata itu muncul di dokumen. 2. IDF, seberapa jarang kata itu muncul di semua dokumen. Artinya, semakin sering dan semakin unik suatu kata, maka tinggi nilai TF-IDF-nya. Kata-kata umum kayak bagus mungkin muncul di mana-mana, jadi nilai IDF-nya kecil. Tapi kata-kata unik seperti globus bisa punya skor besar. Dengan kode ini, kita bisa tahu kata apa saja yang paling penting dalam setiap review. Misalnya, kalau di satu ulasan muncul kata cepat nyampai dan itu jarang muncul di review lain, maka skornya tinggi. Ini sangat berguna buat cari kata kunci, insect produk, bahkan untuk klasifikasi. Berikut adalah output dari TF-IDF. Nah, untuk mengetahui kata mana saja nih yang memiliki skor besar, kita bisa lihat dengan mengaplikasikannya menggunakan word cloud. Nah, itu dia tadi pengenalan sederhana tentang TF-IDF dan gimana kita bisa menggunakannya buat mengolah teks dari review produk. Mulai dari pembersihan data sampai ke penilaian kata penting, semua bisa dilakukan otomatis dan efisien. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa!